Masak-masak, bakar-bakar, dan makan bersama keluarga di alam bebas. Hai semuanya, ketemu lagi dengan Beta. Jadi teman-teman, rencananya hari ini Beta bersama Paksu dan anak-anak akan makan siang di alam bebas. Sebenarnya Beta sudah rencanakan dari beberapa hari yang lalu, namun karena anak-anak tidak punya waktu karena berhubung dengan jam sekolah mereka. Dan hari ini tepat di hari Sabtu, anak-anak pada libur sekolah dan kami bisa menghabiskan waktu di alam bebas. Dan ini perjalanan kami menuju ke tempat yang akan kami masak-masak dan bakar-bakar teman-teman. Dan saat kami keluar dari rumah teman-teman, kira-kira waktu sudah menunjukkan pukul jam 10 pagi dan terik matahari sangat-sangat kuat. Namun kami tetap menikmati perjalanan kami. Dan ini teman-teman sendiri bisa lihat air kalinya sudah mulai menipis dan lumut-lumut hijau pun sudah sangat banyak. Sehingga Beta mau melakukan aktivitas cuci-mencuci, Beta lebih sering melakukannya di pagi hari. Karena kalau di siang hari lumutnya sudah mengapung dan mudah sekali terbawa oleh arus air. Beda lagi kalau di pagi hari, para lumutnya masih bobo manis di dalam air kali dan tidak mudah terbawa oleh air. Dan ini pun teman-teman, Beta mau masak-masak dan bakar-bakar pun Beta bersama Paksu mencari anak sungai yang terhindar dari lumut. Dan akhirnya dari sekian panjang perjalanan di bawah terik matahari, akhirnya kami temukan tempat yang sejuk dan ada anak sungainya yang masih sangat bersih, namun pepohonan yang begitu besar sehingga kami terlindungi dari sinar matahari. Dan mungkin untuk Beta punya konten-konten selanjutnya, Beta lebih menghabiskan waktu di tempat seperti begini teman-teman, tapi juga Beta melibatkan anak-anak di dalamnya sehingga mereka lebih banyak menghabiskan waktu bersama kami orang tua, tapi juga bisa menghirup oksigen yang begitu segar di dalam hutan. Kembali lagi ke topik. Jadi setelah sampai teman-teman, langsung Beta bersihkan anak sungai dibantu oleh si sulung, dan Paksu juga mencari kayu yang bisa untuk dirikan tenda. Tenda yang kami buat juga hanya tenda darurat. Tujuannya untuk lindungi baby Megan dari ulat gatal, karena di musim panas ini teman-teman banyak sekali ulat gatal yang bermunculan. Dan kami melakukan aktivitas di bawah pepohonan yang begitu banyak dan rimbun. Jadi kami mengantisipasi saja teman-teman dengan tenda darurat. Dan saat pembuatan tenda ini teman-teman, Beta dibantu oleh Paksu, tapi juga si bocil yang sedang mengangkat batu dari bawah tenda kami. Tapi juga kerikil-kerikil yang ukuran besar dan dedaunan yang begitu banyak dibersihkan oleh si bocil. Lanjut lagi si sulung yang membersihkan anak sungai yang berada di dekat tenda kami, karena anak sungainya tertutup dengan banyak sekali daun yang sudah busuk, daun dari pohon jati, sehingga anak sungainya sedikit kotor dan saat dibersihkan airnya berwarna merah akibat dari dedaunan pohon jati yang jatuh, gugur, dan membusuk. Akhirnya tenda darurat kami sudah jadi, tikar pun dibuka dan semua barang mulai dikeluarkan dan saatnya kita masak-masak. Namun sebelum masak-masak kami sempatkan diri untuk duduk bersantai dulu sambil menghirup oksigen yang begitu segar, tapi juga melepaskan lelah dan capek kami saat perjalanan kami menuju ke tempat ini. Setelah tubuh kami mulai segar teman-teman, di sini Beta mau buatkan kopi karena tadi sebelum Beta dan Paksu datang kemari, kita berdua belum sempat untuk ngeteh. Karena di pagi hari tadi teman-teman, Beta bersama dengan orang kompleks ada sedikit kerja bakti di lingkungan kami. Dan setelah selesai kerja bakti langsung kami bergegas untuk datang kemari teman-teman. Jadi belum sempatkan panaskan perut kami dengan teh atau kopi. Dan kita berdua ngopi pun sudah hampir makan siang. Namun tak apa-apa teman-teman, yang penting perut kami bisa diisi dulu, barulah lanjut lagi kita pikir untuk masak-masak. Dan demi apapun ngopi di tengah hutan di pinggir anak sungai seperti ini nikmatnya itu luar biasa. Setelah bersantai dan ngopi lanjut lagi di sini teman-teman, Beta sudah persiapkan kayu bakar, namun di sini juga Beta mau masak nasi dulu. Dan tadi saat pembuatan kopi, airnya Beta ambil dari anak sungai, tapi juga untuk masak nasi Beta ambil air juga dari anak sungai untuk dipakai. Karena air dari anak sungai langsung dari mata air, jadi Beta tidak khawatir tentang kebersihannya. Asalkan nasinya dimasak hingga benar-benar matang, air pun dimasak hingga benar-benar mendidih, sudah pasti akan aman-aman saja. Karena bara api untuk bakar-bakar ikannya sudah ada dan lumayan bagus. Lanjut di sini teman-teman, Beta mau buatkan perbumbuan untuk bakaran ikan nanti. Untuk bumbu bakaran ikannya sangat simpel. Beta hanya menggunakan bumbu seadanya yang Beta bawa dari rumah, dan bumbu itu pun disiapkan untuk buatkan sayur nanti saat sampai di hutan. Beta akan mencari sayur liar untuk dimasak nanti. Namun setelah sampai di tempat ini Beta lupa membawa perbumbuan untuk bakaran ikan. Akhirnya perbumbuan untuk buatkan sayur Beta gunakan untuk bakaran ikan. Sebenarnya di rumah tadi Beta sudah siapkan perbumbuan untuk bakaran ikan, namun bisa-bisanya Beta lupa untuk membawanya. Dan ini adalah salah satu kebiasaan buruk yang Beta lakukan teman-teman. Saat mau ke kebun, ke hutan
atau kemana saja seringkali beta melupakan sesuatu yang penting yang harus dibawa. Jadi kalau beta tidak diingatkan oleh Paksu, maka sudahlah, beta punya otak pelupa akan kamu. Dan meskipun memasak dengan bumbu seadanya, namun rasanya sangat nikmat karena ikannya terbilang masih sangat segar dan daging ikan pun begitu enak. Jadi dengan bumbu seadanya juga sudah bisa membuat bakaran ikan begitu nikmat. Lanjut, setelah ikan bakarnya masak, di sini beta mau masak sayur. Dan sayur yang beta masak adalah sayur daun singkong yang saat perjalanan datang kemari beta petik di pinggir jalan yang tumbuhnya liar. Dan daun singkongnya terbilang masih sangat-sangat muda. Jadi saat direbus, belum beberapa menit lagi sayurnya sudah empuk dan warnanya masih sangat hijau. Beda lagi daun singkong yang sudah agak tua, kalau direbus perlu bantuan soda kue agar sayurannya bisa empuk dan tetap hijau. Setelah beberapa menit masak-masak, nasi sudah masak, ikan bakar pun sudah jadi, dan sayur yang enak juga sudah matang. Saatnya makan-makan. Dan ini si bocil sudah tambah ikan yang untuk kedua kalinya. Kata si bocil, ikannya enak mah, jadi beta mau tambah lagi. Dan beta biarkan saja karena ukuran ikan yang begitu besar dan daging ikan juga begitu tebal. Dan ini kondisi kami saat makan, teman-teman. Makan di bawah pepohonan yang begitu rimbun dan ditemani dengan udara yang segar. Nikmatnya tak terhingga. Dan setelah selesai mandi, langsung Paksu dan si bocil mencari spot yang bagus untuk mereka mandi. Dan setelah selesai mandi, kami bersantai sejenak lagi. Barulah kami bergegas untuk beres-bereskan barang-barang kami dan siap untuk pulang. Dan jujur saja teman-teman, sebenarnya beta bersama Paksu dan anak-anak pengen sekali untuk camping di sini. Namun kami belum memiliki tenda untuk bercamping, jadinya kami pending dulu sampai kami memiliki tenda baru kami bisa mewujudkannya. Dan akhirnya sampai di sini dulu teman-teman beta punya video, dan ikuti terus sampai baku dapat lagi. Bye bye.